Olahraga tinju di Indonesia diawali dengan lahirnya Pertigo, Persatuan Tinju dan Gulat yang merupakan organisasi gabungan antara tinju dengan gulat. Pada saat itu, diketuai oleh Fassbender di tahun 1954. Badan ini disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Kehakiman tanggal 26 April 1955 dalam surat pengesahan JA 348116 Berita NRI tanggal 3 Februari 1955 nomor 10. Di bawah Pertigu, di mana ada pertandingan tinju, di situ juga ada gulat. Dalam naungan Pertigu, kedua olahraga ini tidak dapat dipisahkan dan selalu menjadi satu kesatuan. Dalam perkembangannya, peranan Pertigo dalam membimbing tinju di Indonesia tidak terlalu berarti. Terlalu banyak bentrokan pada pembentukan cabang dan olahraga tinju pada saat itu hanya difokuskan sebagai alat untuk unjuk gigi dan tepat untuk mendapatkan bayaran yang tidak setimpal dengan resiko yang didapatkan para petinju saat itu. Perkembangan yang stagnan membuat adanya keinginan bagi organisasi tinju untuk maju. Hingga akhirnya, pada tahun 1956, pembina tinju Pertigo memberi usulan kepada Fassbender selaku Ketua Umum Pertigo untuk memisahkan antara tinju bayaran dengan amatir di luar gulat, serta memasukkan Pertigo menjadi bagian dari KOI. Tetapi, usaha Fassbender untuk memasukkan Pertigo menjadi anggota KOI gagal. Olahraga tinju ini butuh organisasi baru karena Pertigo sudah tidak membadai lagi. Apalagi banyak pertandingan yang hanya menyebabkan kecelakaan di bawah naungan Pertigo. Melihat kondisi ini, Menteri Olahraga Maladi sekaligus Komando Gerakan Olahraga Indonesia terdorong untuk menetapkan induk organisasi tinju yang baru bernama Pertina sebagai satu-satunya badan yang berhak memimpin dan mengatur olahraga tinju di Indonesia serta melakukan pelarangan tinju yang sifatnya bayaran. Hadirnya keputusan tersebut membuat kegiatan Pertigo terhenti dan hilang keseluruhan di tanah air Indonesia. Pertina didirikan oleh Soeharto Sudiono dan diresmikan pada tanggal 30 Oktober 1959 setelah mendapatkan pengakuan dari Organisasi Tinju Amatir Internasional AIBA. Untuk menutup keterpurukan olahraga tinju di masa Pertigo, Pertina memberikan nilai yang jauh lebih baik untuk masa depan dunia tinju Indonesia. Realisasi dilakukan Pertina dengan memperjuangkan organisasi agar bisa mendapatkan dukungan dari KOI, sehingga Pertina bisa menjadi anggota induk dari AIBA. Untuk dapat mengikuti segala pertandingan dengan level yang lebih besar, maka Pertina harus menjadi bagian dari AIBA dan harus diakui secara resmi oleh AIBA. Pertina dipercaya mampu menjadi dimensi baru bagi pembinaan manusia Indonesia yang lebih kuat akan fisik, mental, dan emosinya dalam mengangkat harkat dan martabat bangsa sesuai dengan gagasan dasar yang dimiliki oleh Pertina. Pertina menjadi wadah perjuangan untuk meningkatkan nama Indonesia di dunia tinju internasional, serta melatih para pemuda Indonesia agar dapat menjadi generasi yang sehat akan jasmani maupun rohani, sehingga mampu berkarya untuk pembangunan bangsa dan negara. Hal ini dilakukan supaya pemuda-pemuda yang berpotensi di Pertina diharapkan bisa berkembang dari Pertina dan melanjutkan di jenjang profesional. Seiring berjalannya waktu, kehadiran organisasi Pertina mulai dirasakan daerah-daerah. Jumlah Komda mulai bertambah dari tahun ke tahun. Sejak Pertina berdiri, mereka aktif bekerja sama baik dengan Polri, KOI, dan induk organisasi lainnya untuk konsolidasi dan konsultasi dengan daerah-daerah terkait olahraga tinju dengan tujuan mereka yaitu mengikut sertakan petinju Indonesia dalam ajang internasional. Pertina semakin hari semakin berkembang. Pelatihan petinju dilakukan dengan semakin intensif dan masif. Segala macam pembinaan dilakukan secara ketat demi hasil yang maksimal. Setiap keikutsertaan di gelanggang internasional, Pertina membangun tujuan yang besar, yaitu mengharumkan nama bangsa dan negara. Pertina ingin mengibarkan merah putih di forum internasional dengan semboyan Satria di dalam dan di luar ring. Sarana untuk seleksi petinju pada ajang internasional dilakukan lewat pertandingan-pertandingan di tingkat nasional, seperti Kejurnas maupun Open Tournament. Seorang petinju yang terseleksi harus siap untuk menjadi juara di tingkat internasional. Kegiatan Pertina dalam melatih petinjunya bukan hanya sekedar untuk meningkatkan fisik, tapi mental dan rohani mereka juga ikut dilatih. Walaupun belum genap 1 tahun, pada Olimpiade ke-17 di tahun 1960, petinju Indonesia bisa menunjukkan prestasi yang luar biasa di tingkat nasional. Dinilai dari prestasi yang pernah diraih oleh Pertina. Hal ini menunjukkan bahwa Pertina sebagai organisasi yang menaungi para petinju amatir berhasil membawa olahraga tinju ini sampai tingkat dunia. Gagasan yang melandasi lahirnya Pertina bukanlah sekedar kata-kata yang diciptakan untuk sebuah omong kosong belaka. Keinginan dan harapan yang besar dapat membangun Pertina untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Realisasi atas kegagalan Pertigo bisa ditampung dan diatasi oleh Pertina dengan segala upaya dan pengorbanan.
Penerapan disiplin murni dan binaan untuk menjadi manusia yang berprestasi berhasil dilakukan oleh Pertina dalam kesuksesannya. Tangga yang disusun Pertina ke atas secara perlahan mulai terbentuk. Segala tujuan dari nilai yang diciptakan tercapai dengan sempurna oleh Pertina. Dengan adanya kesatuan dalam menguatkan akar atau landasan organisasi tinju di Indonesia. Wadah yang dimiliki oleh Pertina kian membesar dan semakin mampu untuk menampung petinju-petinju yang berkualitas dengan penyesuaian nilai dasar dari Pertina. Buatkan tekad untuk menggapai asa, siap bertinju dengan semangat baja, berlatih keras untuk jadi juara, demi nusa dan bangsa, menjunjung amanat Pancasila. Kami insan Pertina yang berjiwa satria di dalam dan di luar arena. Gagah pantang menyerah dengan sekuat tenaga.